Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yidan li ibadihi al-mukhlisin. Inna lansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadihi. Fakatabalahum rabbuhum izzat dunya wa syahadatul ukhra yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah untuk kita. Lebih-lebih tahadus bil nikmah, Allah berikan kesempatan berharga kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan kita yang diuji sakit, keluarga kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, panjenengan pirsani di Al-Qur'an surat ke-35, surat Fatir, ayatnya ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum syabikum bil khairat biidznillah. Menurut ayat 32 dari surat Fatir ini, ketika umat Islam diberi oleh Allah petunjuk, ketika umat Islam diberi oleh Allah Al-Quran, ternyata terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama disebut dengan zalimul nafsi, orang yang betul-betul merugi, yaitu orang yang zalim, orang yang menganiaya hidupnya, menganiaya diri mereka sendiri. Sebab petunjuk sudah diberikan oleh Allah, tapi dia hidup memperturutkan syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, menolak petunjuk yang diberikan oleh Allah. Inilah kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua disebut di ayat ini dengan wa minhum muqtasid, yaitu kelompok pertengahan. Bisa jadi orang-orang ini melakukan kebaikan-kebaikan sayangnya transaksional, tujuannya semata-mata untuk keuntungan dan kesenangan di dunia, sehingga tidak jarang meskipun dia melakukan kebaikan, menjadi soleh dan alim, tapi tidak mampu istiqomah, lepas dari Ramadan tetap melakukan dosa dan maksiat. Kelompok yang ketiga, inilah kelompok yang sukses, kelompok yang beruntung. Siapa dia? Kelompok yang disebut di ayat 32 surat Fatir tadi dengan sebutan syabikum bil khairat biidznillah.
kelompok yang betul-betul taat, tunduk dan patuh kepada Allah, mengedepankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menyelamatkan diri dari segala keburukan, kehinaan, dan tetap merawat dan menjaga hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Para jamaah, oleh karena itu, kalau kita terjemahkan, ada manusia-manusia yang tergolong merugi ketika kedatangan Ramadan. Orang-orang yang betul-betul merugi ketika hadir di tengah-tengah hidupnya bulan Ramadan. Siapa dia? Golongan pertama, orang yang menjalankan ibadah puasa tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali haus dan lapar. Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Sebab puasanya tidak mampu menahan dan mengendalikan dirinya, dia tetap memperturutkan syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya. Golongan yang kedua yang merugi adalah ketika kedatangan bulan Ramadan dan menganggap Ramadan itu bulan yang biasa-biasa saja, padahal sungguh bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Orang yang merugi ketiga siapa? Yaitu orang yang dihadirkan dalam hidupnya Ramadan tapi betul-betul dia sia-siakan. Yang keempat, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang menjadi alim, orang yang menjadi solih hanya di bulan Ramadan. Selepas Ramadan ternyata kembali ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Yang terakhir, ini yang paling rugi siapa? Golongan orang-orang yang apakah bulan Rajab, apakah bulan Sya'ban, atau bulan Ramadan, tetap dia terjerembab dalam perbuatan dosa dan maksiat. Inilah kelompok 5 golongan yang betul-betul dalam hidupnya merugi ketika kedatangan bulan Ramadan. Lantas siapa yang beruntung ketika hadir di tengah-tengah hidupnya bulan Ramadan? Orang-orang yang betul-betul berserah diri kepada Allah. Orang yang dalam hidupnya betul-betul taat, tunduk dan patuh, melepaskan egonya, menanggalkan kesombongannya, mengikuti petunjuk dari Allah, membenarkan setiap petunjuk dan hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 105. Allah tunjukkan kegembiraan dan kebahagiaan itu bagi orang yang hidup dengan kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Allah turunkan petunjuk Al-Quran itu dengan cara yang benar. Semua petunjuk yang diberikan oleh Allah di Al-Quran itu betul-betul kebenaran. Dan hadir di tengah-tengah kita umatnya, Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran, petunjuk yang diberikan oleh Allah, yang dengannya Nabi membawa kita semua menuju kegembiraan dan kebahagiaan. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran. Tidaklah diutus Nabi Muhammad kecuali membawa kabar gembira bagi orang yang hidupnya benar mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, wa nadhira, dan peringatan bagi siapa? Bagi orang yang hidup memperturutkan syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, menolak petunjuk dan kebenaran yang diberikan oleh Allah. Maka para jamaah, belajar dari nampak tilas puasa pertama kali Rasulullah di tahun kedua Hijriah, maka pintu kemuliaan, kebahagiaan dan kemenangan itu diberikan oleh Allah dengan 4 hal. Pertama, sebelum syariat puasa,
pertengahan bulan Rajab, Allah menurunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Inilah petunjuk yang diberikan oleh Allah, jalan kemuliaan, kesuksesan dan kebahagiaan, kemenangan yang diberikan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang mengerti dan menyadari bahwa rukuk dan sujud adalah kiblat kehidupan kita. Maka siapa yang merawat rukuk dan sujudnya, ini adalah ibadah istimewa, menjadi ciri keutamaan umat Nabi Muhammad yang menyelamatkan dirinya dari jalan kehinaan, menghindarkan dari perbuatan buruk, perbuatan dosa, perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan mengantarkan hidup kita dalam hidup kemuliaan, yaitu orang yang betul-betul mengerti dan menyadari betapa dahsyatnya, betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud kepada Allah. Panjenengan pirsani di Quran surat ke-20, surat Toha, ayatnya ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Didik, tanamkan, ajarkan, berikan kebanggaan kepada dirimu tentang apa? Tentang betapa berartinya dalam hidup rukuk dan sujud kepada Allah. Ajarkan kepada ahlimu, pasangan, suami, istri, anak cucu dan keturunan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengerti rukuk dan sujud kepada Allah, fastabir 'alaiha, dan yang sabar di dalam melaksanakannya. Allah ingatkan, la nas'aluka rizqa. Kalau kamu malas sholat, tidak apa-apa. Satu keluargamu tidak ada yang sholat, tidak apa-apa. Aku tidak rugi. La nas'aluka rizqa. Aku tidak minta apapun darimu. Nahnu narzuquk. Justru aku Allah yang mencukupi hidup dan kehidupanmu. Dan di ayat ini ditutup dengan jaminan Allah bagi orang yang taat. Rukuk dan sujud kepada Allah dijamin oleh Allah kesuksesan dan kebahagiaan. Wal aqibatul littaqwa. Kebahagiaan itu akan diberikan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang merawat rukuk dan sujudnya kepada Allah, menegakkan salat. Inilah pintu kemuliaan yang pertama untuk kita bisa menjalani hari-hari kita di bulan Ramadan, sehingga kita betul-betul meraih kemuliaan, kesuksesan dan kemenangan. Yang kedua, ketika Rasulullah berpuasa pertama kali di tahun kedua Hijriah itu, ternyata dimulai dari turunnya Al-Quran pada tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Allah turunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 183 yang mensyariatkan kepada kita untuk menjalankan Siyamul Ramadan. Dan Siyamul Ramadan inilah jalan kemuliaan yang diberikan oleh Allah, yang menyelamatkan kita dari segala keburukan, yang mendidik dan mengajarkan kita agar syahwat kita, hawa nafsu kita tunduk kepada petunjuk dari Allah. Sebab kalau tidak, maka pasti akan terjadi kekacauan. Panjenengan pirsani di Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat 71. Apa yang diingatkan Allah? Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kalau dalam hidup ini benar, itu mengikuti hawa nafsu manusia, pasti akan terjadi ketimpangan, pasti akan terjadi kerusakan dan kekacauan. Apa yang ada di langit, apa yang ada di hamparan bumi yang aku sediakan, wa man fihinna, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Allah ingatkan, bal atainahum bidzikrihim. Bukankah kalian sudah aku beri Al-Quran?
Bukankah kalian sudah aku beri petunjuk? Tapi banyak manusia yang berpaling dari petunjuk yang diberikan oleh Allah. Puasa betul-betul menjadi pintu kemuliaan yang disediakan oleh Allah supaya kita sukses meraih kebahagiaan dan kemenangan sempurna. Yang ketiga, para jamaah, pintu kemuliaan itu disediakan oleh Allah sekitar 7 hari. Tanggal 7 Ramadan di tahun kedua Hijriah itu Allah turunkan Al-Quran surat ke-8. Surat ke-8 surat Al-Anfal. Ayatnya ayat 65. Ya ayuhan nabiyyu kharrijil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ayat ini mendidik kepada kita untuk beragama sungguh-sungguh, untuk mengambil peran dan bagian dalam berjuang, berdakwah, berjihad di jalan Allah. Dan Allah tegaskan, tidak usah takut. Bukan menghina, bukan tidak penting jumlah, tapi Allah betul-betul mengajarkan kepada kita ada yang jauh lebih penting dan berharga dari hanya sekedar jumlah. Apa itu? Kualitas. Tidak usah takut dengan orang Quraisy. Coba panjenengan bisa rasakan. 13 tahun Pak, Nabi dikoyok-koyok. Bukan hanya dicaci maki, bukan hanya diintimidasi, bukan hanya diilokno. Nabi bukan hanya diteror. Coba, enggak kalau panjenengan jual beras, kalau panjenengan jual sembako, ini Nabi berdakwah, menyampaikan kebenaran dan berkaitan dengan dirinya. Tidak sehari 1 bulan Pak, 13 tahun. Tahun ke-10 itu terkenal dengan Amul Hazan, tahun duka cita. Itu masih berlanjut 3 tahun. 13 tahun kenabian, sejak Nabi dilangkat menjadi Nabi sampai 13 tahun. Sholat itu siapa yang menghalang-halangi kita? Itu besannya sendiri. Ummu Jamil cari duri supaya Nabi sulit untuk bisa sholat. Nabi waktu sujud dia apa ini? Kotoran unta Pak, dihitungkan. Masya Allah, luar biasa. Sampai tahun 13 kenabian, panjenengan bisa rasakan, itu turun Al-Quran surat ke-55. Surat ke-55 itu surat Ar-Rahman. Dan di ayat 13, tahun ke-13, ayat 13, Fabi ay'ala Irabbikuma tukadziban, diulang tidak kurang 31 kali. Masya Allah, luar biasa. Maka ayat ini, surat ke-8 ayat 65, Allah menegaskan, tidak usah takut. Dulu statusnya tinggi, mereka berbuat semena-mena. Bilal bin Rabah diseret di padang pasir, dilucuti, dihimpit batu, kondisi panas begitu. Ammar bin Yasir, Sumayyah disiksa luar biasa. Sekarang Allah tegaskan, nggak usah takut meskipun jumlah mereka banyak, persenjataan mereka, persediaan macam-macam, persiapan perbekalan mereka, dan itu terbukti. Allah tunjukkan jika ada 20 saja orang-orang mukmin di antara kalian yang sabar, 20 orang mukmin itu akan mampu mengalahkan kebiadaban dan keganasan orang-orang kafir Quraisy. 20 mampu mengalahkan 200. Jika ada 100 akan mampu mengalahkan 1000. Umat Islam waktu itu jumlahnya lebih kurang 300. Orang-orang kafir Quraisy lebih dari 1000. Dan perang Badar umat Islam mendapatkan kemenangan gilang gemilang. Apa maknanya? Kita dididik oleh Allah untuk berjuang dengan iman yang sempurna. Apa iman yang sempurna? Kesabaran. Sabar itu iman level 5. Level 1 namanya iman, yakin kepada Allah. Level 2, apa yang diyakini itu dibuktikan, itu namanya amal soleh. Amal soleh itu iman level yang kedua. Apa iman yang ketiga? Level yang ketiga adalah ilmu. Sebab tanpa ilmu, ibadah yang kita lakukan ditolak oleh Allah. Yang keempat adalah berdakwah, berjihad, berjuang di jalan Allah. Bersungguh-sungguh, tidak hanya baik sendiri, tapi membawa kebaikan untuk semua. Inilah yang keempat.
Dan yang kelima adalah sabar. Sabar itu adalah tabah di dalam berkeyakinan, sanggup menerima resiko dari apa yang dia yakini. Itulah orang yang berada di puncak kualitas keimanan. Maka apa hikmah yang ketiga dari turunnya Quran surat ke-8 ayat 65 ini? Kita dididik dan diajarkan untuk bersungguh-sungguh dan berkualitas. Jangan Ramadan dijadikan dalil untuk kemalasan. Jangan Ramadan dijadikan dalil untuk kemunduran. Jangan Ramadan dijadikan dalil menurunnya etos kerja, produktivitas. Tapi justru kemenangan-kemenangan besar disiapkan oleh Allah ketika kita menjalani agama ini dengan bersungguh-sungguh. Terakhir, yang keempat, pintu kemenangan itu diberikan oleh Allah lewat apa? Tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriyah turun Al-Quran surat ke-9, surat At-Taubah, ayatnya ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Inilah kemuliaan kita, Pak. Kemuliaan itu disediakan oleh Allah bagi orang yang menyambut syariat Allah. Apa syariat Allah? Sedekah. Sedekah itu ada dua. Satu sedekah wajib, namanya zakat, yang ketentuannya, batas nisabnya, yang muzakinya sudah ditetapkan oleh Allah. Siapa yang berzakat, siapa yang menerima, dan seterusnya. Selebihnya adalah semangat memberi dan berbagi kita dengan sedekah, dengan infak dan bermacam-macam. Kemuliaan itu diberikan oleh Allah bagi orang yang memberi dan berbagi. Tidak akan pernah merasakan bau surga siapa? Orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Nabi menjelang wafat, apa wasiat yang beliau sampaikan? Usikum bis sholat, usikum bis sholat, usikum bis sholat. Tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat. Berikutnya, wa ma malakat aymanukum, dan bantu orang-orang yang lemah di antara kalian. Semoga umur kita ini barokah. Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah memayungi dengan payung rahmat-Nya sehingga semua yang kita lakukan dicatat oleh Allah menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Diri kita, keluarga, anak cucu, keturunan kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli Al-Quran, ahli berbuat kebaikan. Dan mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dirawat oleh Allah, diselamatkan dan dibahagiakan sempurna, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Akhirnya kita munajat kepada Allah. Allahumma ja'al awwala hadha yawma salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.